syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak-bapak Wakil Ketua, Bapak-bapak Ketua Kamar, Bapak Ketua DKM, yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia Wakil-wakil Ketua, yang mulia Ketua-ketua Kamar. Lama udah saya ngapal itu pun belum izin. Ada sebagian orang keberatan menyebut kata yang mulia, sampai ada yang bertanya ke saya, boleh tak kita sebut yang mulia itu kepada manusia, Pak Ustaz? Saya bilang tidak boleh. Saya setiap hari disebut orang yang mulia. Kapan? Al-Mukarram. Al-Mukarram itu terjemahan bahasa Indonesianya yang mulia. Kalau bahasa kampung kami, Honorable Mr. Champion. Jadi terjemahan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang beserta di bawah gelar yang kita disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menakutkan, menyeramkan, mengerikan zaman sekarang adalah berada di depan meja hijau pengadilan, di depan para hakim. Hari ini ditakdirkan Allah saya langsung berada di 10 yang mulia hakim-hakim. Masya Allah. Tapi ada satu ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Di antara yang mulia para hakim itu, yang paling mulia di antaranya adalah Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalau satu orang hakim, kalau banyak hakimin, yang hakim di antara yang hakim itulah dia Alaihissallahu, bukankah Allah biahkamil hakimin, hakimnya para hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hakim di dunia itu dibagi kepada 3. Al-qudatu salasatun, ada 3. Yang pertama, menghukum tanpa ilmu pengetahuan, masuk neraka. Yang kedua, menghukum dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak dia ikutkan ilmunya karena terjerumus pada hawa nafsu, masuk neraka juga. Yang ketiga, menghukum dengan ilmu pengetahuan dibimbing oleh Allah, itulah yang masuk surga. Al-qudatu salasatun, ada 3. 1 yang selamat, 2/3 tidak selamat. Tapi ternyata ketika di akhirat nanti banyak sekali hakim-hakim itu masuk surga. Lalu ada yang bertanya kepada malaikat, hai malaikat, katanya yang masuk surga cuma 1/3, kenapa ini banyak sekali? Kata malaikat, tenang, itu hanya studi banding saja. Saya ditakdirkan Allah duduk dekat dengan yang mulia hakim, yang banyak dibicarakan, yang ditakuti. Saya selama ini tidak melihat gambarnya, wajahnya, hanya mendengar beritanya. Ternyata betul kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk, rupa, fisik, wajah, badan, urat, tulang, darah, daging, jantung kamu, tapi yang dilihat Allah adalah ada yang bergetar dalam diri jiwa kamu. Ketika itu yang kuat, maka itu yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Bergetar hati-hati para koruptor itu, baru menyebut namanya sudah mereka bergetar. Kenapa? Ketakutan adanya kekuatan dalam diri. Kekuatan itulah yang dipupuk dalam bulan Ramadan ini. Allah menyebutnya dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Bahasa kita kekinian, integritas. Bagaimana orang merasakan, bukan takut karena CCTV, bukan karena takut atasan, tapi karena takut kepada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Itu kita rasakan paling lama 10 menit. Dalam sholat zuhur tadi kita takut kepada Allah. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak ada satupun di masjid ini yang berani melihat ke atas. Padahal kalau saya rasanya sangat terpancing untuk melihat.
langsung dari Italia. Bayangkan, marmernya dari Italia, karpetnya dari Turki, lampunya 12. Saya bertanya dari mana tadi. Ukiran-ukiran terpancing tidak. Tapi Abdul Somad, jangan kau lihat karena engkau takut kepada Allah. Itulah makna ihsan. Islam nampak kelihatan, syahadat kelihatan, sholat kelihatan, zakat kelihatan, puasa kelihatan, haji paling kelihatan. Saya tidak tahu DKI Jakarta, kalau Pekanbaru Riau Store 2017 berangkat 2031, tiap tahun kenduri, 2030 mati. Ketahuan di atas Islam ini tidak lagi kelihatan. Itulah iman. 6. Antum minan billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. 6 tak kelihatan. Yang paling atas 9 puncaknya ihsan. Islam, iman, ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau lihat dia. Fa illam takun tarah, kalau mata tak bisa melihat dia, fa innahu yarah, dia yang melihat engkau. Pada saat sholat kita merasakan kehadiran Allah melihat engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pelan-pelan bacanya. Sholat qabliyah, sholat mahdiyah, pelan baca. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah. Saya lihat bapak itu lama sholatnya Pak Ustaz ya, karena dia baca pelan-pelan. Tapi sekarang orang sholat, Masya Allah, ibtidah Fatihah ayat 1 nafas. Kalau ada satu yang bertanya, kamu kenapa cepat sekali? Itu bapak itu lama, maklum baru belajar. Padahal dia sedang merenungkan makna, merasakan kehadiran di hadapan Allah. Walaupun engkau tak melihat Allah, karena Allah itu tidak berubah. Kau pejamkan mata, kau nampak hitam, merah, putih, hijau, kelabu. Apakah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun yang setara, yang serupa dengan dia. Tapi kau dapat merasakan dia. Datang satu mahasiswa selengean. Pak, Prof, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Mana? Tunjukkan saya. Mana Tuhan itu? Mana? Tempeleng sama guru besar. Sakit, iya. Di mana sakit itu? Tunjukkan saya mana sakit itu. Sakit itu adalah rasa. Merah itu bukan sakit, itu efek dari pukulan. Sakit, cinta, benci, marah, rindu, sayang ada, tapi tidak bisa ditunjukkan. Makanya kalau seorang istri bertanya kepada suaminya, abang sayang sama aku? Iya. Mana buktinya? Sayang tidak. Allah menunjukkan bukti-buktinya. Apa bukti dia ada? Siapa yang sanggup membuat jantung ini berdetak tak berhenti? Rasa 2 jari di bawah susu sebelah kiri berdetak. Siapa yang tak berdetak? Cepat ke situ. Ada di dalam. Siapa yang bisa menghitung? Kalau memang dia ada, mana dia? Bule berjemur di tepi pantai, lalu kemudian tak lama setelah itu berubah kulitnya yang tak berwarna menjadi berwarna. Mana sinar ultraviolet yang berubah? Mana dia? Kita buka itu kotak X-ray, masuk segala koper ke dalam, bisa dia lihat apa yang ada di dalam. Tapi begitu kita lihat, mana cahaya X-ray yang bisa mendeteksi isi koper? Tidak kelihatan. Apa maknanya? Sedangkan yang ada saja tak bisa kita lihat, apalagi yang maha ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan melihat cahaya ultraviolet, jangankan melihat rasa yang ada dalam diri, melihat wajah pun. Melihat wajah karena bantuan cermin. Berhenti orang di bawah pohon yang rindang, di bawah ada kolam, lalu dia melihat ke dalam kolam. Disitulah awal muasal cermin. Oh, begitu bentuk rupa ternyata. Dari melihat kolam di bawah pokok kayu, itulah muncul ide membuat cermin. Nampaklah wajah, tapi cermin pun tidak jujur. Telinga kanan tampak di sebelah kiri. Yang paling jujur adalah siapa? Sahabat yang memberitahukan segala kekeliruan, kekurangan kita. Sahabat yang paling baik, dia tidak tegak berdiri di depan orang banyak. Ustaz salah. Bukan begitu cara dia memberitahu. Pelan-pelan dia kirim WA. Setelah itu kita buka. Oh, dia kirim foto peci Ustaz kirim.
Sedangkan melihat yang tampak pada dirimu saja kau tidak bisa, apalagi dia. Tapi dia hanya bisa dirasakan dengan rasa. Dari takbiratul ihram ke salam sekulit, kau rasakan betul-betul keberadaan engkau di hadapan dia. Kau hadapkan wajahmu kepada siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hai Abdul Somad, sedangkan berada di hadapan yang mulia Ketua Mahkamah Agung, sedangkan berada di depan ketua wakil ketua yang mulia, sedangkan berada di hadapanmu, oh yang mulia, ketua-ketua kamar saja bergetar jiwamu. Bagaimana nanti engkau wahai Abdul Somad ketika berada di hadapan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya seolah-olah sedang berada dalam geladi kotor. Bagaimana nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini kau masih didampingi sahabatmu dari Pekanbaru, masih didampingi abangmu, masih didampingi keluargamu. Tapi nanti sampai di hadapan Allah, walaqad ji'tumuna furada. Kau datang menghadap Allah sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kau datang ke dunia ini sendirian, kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Saya koreksi ayat yang Ustaz baca. Kenapa? Tadi Ustaz mengatakan datang ke dunia sendirian. Buktinya orang yang kembar itu berdua, Pak Ustaz. Ente gak ngerti gimana orang kembar lahir. Orang kembar tidak pernah lahir berdua, tetap satu-satu. Makanya tanya dulu kalau gak ngerti. Saya jumpa orang kembar berdua, saya tanya, ini kalian lahir berdua pelukan? Enggak, satu-satu. Pakai nomor antri juga. Kita nanti menghadap Allah sendirian. Mana anak buah hati belayan jiwa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi lari dari ibunya, wa abihi lari dari ayahnya, wa sahibatihi lari dari istrinya, wa bani lari dari anaknya. Saudara, ibu, ayah, istri, suami, anak. Kenapa cuma 5 orang yang disebut dalam ayat ini? Kenapa tidak disebut kawan sekantor? Kawan sekantor tidak menunggu di akhirat, di dunia dia lari duluan. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada saat itu satu-satunya yang bisa menolong illal ladzina amanu, kecuali iman, wa amilus shalihat, amal saleh. Itu yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada daging. Dia hanya roh berhembus. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh. Dia hina, warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah di bawah tapak kaki. Tapi kemudian bisa derajatnya lebih tinggi daripada malaikat yang terbuat dari cahaya. Siapa dia? Tanah. Manusia ini dari tanah, Pak Ustaz. Ya. Kenapa sifatnya beda-beda? Kalau memang semuanya dari tanah, kenapa tidak baik semua? Ada tanah yang baik, ada. Kawan saya itu Pak Ustaz tidak baik. Dia dari tanah juga, cuma dari tanah sengketa. Tanah yang hina, rendah, hitam, bau, busuk, dipijak. Kenapa kemudian bisa malaikat-malaikat bersimpung sujud kepadanya? Satu penyebab tanah itu menjadi mulia, karena Allah tiupkan roh ke dalamnya. Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke dalamnya. Roh masuk ke dalam jasad, ditiupkan, dan keluarnya juga bertiup. Roh itu nanti keluar bertiup. Makanya mata melotot menengok roh keluar. Setiap orang yang mati matanya mesti melotot. Dan ibu latihan dari sekarang memejamkan mata bapak. Jangan sampai kita datang ke masjid nyari Pak Imam. Pak Imam bisa datang ke rumah, kenapa? Papa dari tadi matanya terbuka. Kan malu kita. Apalagi videonya baru aja di-share, kolam bulan, kolam bintang. Jangan terlalu lama pergi, setengah nafas hilang. Begitu dia mati, mata melotot, kita pun takut. Oleh sebab itu maka kalau engkau dimuliakan orang, wahai Abdul Somad, disambut, diundang, dijemput, dihantar. Saya datang kemari, Masya Allah. Di mana-mana kalau orang undang saya, tidak pernah pakai proposal, tidak pernah pakai undang, karena pakai HP aja undang. Ada dari salah satu sekolah nelpon saya jam 9 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, iya, bisa kami pakai besok pagi?
datang mengundang khusus ke rumah saya. Yang mengundang itu naik bis baru, naik bis dari Medan 16 jam. Saya tanya terakhir setelah saya sampai ke Jakarta, baru saya tanya, abang kenapa tak naik pesawat? Kalau naik pesawat kau tak kasihan. Hanya orang kalau sudah berkecimpung di dunia pengadilan ini, pandai dia menundukkan hati. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat tanah yang hina tadi dengan meniupkan ruh ke dalamnya, maka mulia kita. Kita semua ini mulia. Kenapa? Ketika ada ruh di dalam. Tapi ketika ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah itu besar, mewah, megah. Kita yang mencari arsitek terbaik dari Institut Teknologi Bandung. Tapi kemudian ketika ruh sudah tercabut dari jasad, pagi dilihat, petang dijenguk, malam ditengok, fotonya diperhatikan. Begitu rumah sudah mulai siap, tinggal buka kunci, ternyata ada yang lebih cepat daripada kunci. Siapa itu? Malaikat maut. Kemana Bapak bulan yang terakhir kemarin mau menempati rumah? Padahal Ustaz sudah diundang mau membacakan surat Yasin, mengusir hantu jembalan tanah. Tidak sempat terbaca. Lalu siapa yang menempati rumah itu? Orang lain. Berapa banyak orang mencari harta tak sempat menikmatinya. Berapa banyak orang memprogramkan masa depan tak sempat mencicipinya. Begitulah hebatnya kematian. Saya sebetulnya tidak mau cerita kematian di Mahkamah Agung. Saya tidak ingin selesai cerita kematian lalu semuanya keluar dalam keadaan mau mati. Itu tujuan kita. Tapi dalam Islam bahwa orang disuruh mengingat itu supaya dia menjadi rem. Hawa nafsu ini gasnya, digas terus 200 km per jam. Tapi kalau tidak ada rem, dia akan menabrak, dia akan masuk ke jurang, maka ada rem. Direm terus, tidak bisa jalan. Ditekannya terus rem. Kenapa tidak kau tekan gas? Aku takut jatuh, tidak berjalan. Harus ada masa menggas, harus ada masa merem. Di bulan ini kita rem semuanya. Mata kita rem, telinga kita rem, hati kita rem, otak, pikiran, semuanya kita jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kemarin saya diajak buka puasa bersama oleh sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sebelum berbuka saya lihat sudah banyak jamaah-jamaah. Kalau begitu saya jangan masuk dulu, kita ke ruang transit dulu. Kenapa? Ini puasa bisa batal nanti. Bukan cuma wudhu yang batal, puasa bisa batal. Karena harus ada rem. Setelah berbuka puasa barulah kita bersama. Apa maknanya? Harus ada kontrol, self control, diri mengontrol diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Al-insan, manusia sawasiyah, sama. Ka'asnanil mushti, seperti mata sisir yang sama panjang. Bayangkan kalau sisir itu tak sama panjangnya, bagaimana? Satu menusuk ke dalam, satu naik ke atas. Tapi ketika dia sama semuanya, manusia begitu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu makhluk yang hina tadi, tak ada yang putih. Makhluk yang hina tadi ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ruh ke dalamnya. Ketika itu dia berumur berapa? 40 hari air hina, 40 hari darah menempel di dinding rahim, 40 hari menjadi segumpal daging. Ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Ketika itu malaikat disuruh Allah, summa yursalul malaku, Allah kirim malaikat, hai malaikat, bawa ruh ini masukkan ke dalam perut si fulan. Disitulah kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Saya tidak pernah request, saya minta masuk ke dalam perut orang Melayu, tidak. Malaikat membawa, terserah dia sesuai perintah dari Allah masuk. Kalau lah dulu boleh request, mungkin saya minta ke perut orang Australia. Mata biru, rambut pirang, kulit putih, tinggi, besar, macam Arnold. Tapi ini tidak bisa. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu semua begitu juga. Ditiupkan malaikat masuk ke dalam ruh orang. Nanti saya sebut daerahnya tersinggung bukan. Tapi kalau tak disebut, kesamaan suku, nama, tidak ada unsur kesengajaan. Dimasukkan ke dalam perut orang Melayu. Kalau menjadi orang Melayu, kau nak ke mana? Masuk dalam perut orang Batak, jadi orang Batak. Biar kalau kita sesulinan.
Masuk ke dalam perut orang Makassar, apa Kareba? Masuk ke dalam perut orang Minangkabau, Akaba, Lairanca, Yobana. Masuk ke dalam berbagai macam suku, akhirnya lahir ke atas dunia, tapi semuanya sama. Dia mesti mengingat janjinya dulu di hadapan Allah. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semuanya waktu itu bersaksi, bersyahadat dengan satu persaksian. Bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Makanya tadi kita juga bersaksi waktu masuk tahiyatul masjid, bersaksi satu kali. Qabliyah zuhur bersaksi 2 kali, sholat zuhur bersaksi 4 kali, ba'diyah zuhur bersaksi 1 kali. Baru sholat zuhur saja kita sudah bersaksi 5 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa mesti tunjuk Pak Ustaz? 2 alasan. Yang pertama, orang kalau bicara serius, telunjuknya pasti main. Gimana Pak? Serius Bapak mau ikut acaranya? Ya. Kami kurang yakin. Betul Pak? Betul. Kalau udah 4 kali ditanya, muka kita ditunjuk. Kau tak jawab saya. Tangan pasti main. Itulah mengapa khotib Jumat dikasih tongkat. Di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau sampai hari ini khotib Jumat dikasih tongkat. Kenapa khotib itu dikasih tongkat? Supaya tangannya jangan liar kemana-mana. Tangan kiri megang tongkat, tangan kanan megang mimbar. Tapi kalau mimbar ini ya ini bisa kemana-mana. Bukan berarti sholatnya batal, tidak. Karena di dalamnya ada adab. Karena ini adalah ibadah ritual. Ini bukan seremonial. Ini bukan pengajian tabligh akbar, tapi salah satu dari rukun khutbah Jumat. Alasan pertama, orang serius telunjuknya naik. Yang kedua, dulu orang kafir Quraisy menyembah berhala dengan menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Zibti, ya Tahud, ya Naham. Ketika Islam datang dilarang, telunjukmu boleh naik menguatkan hati, tapi yang kau tunjuk bukan Allah, karena dia bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri. Dia ada tanpa tempat. Sebelum tempat itu ada, dia sudah ada. Bagaimana mungkin dia bisa diukur, dibatasi dengan tempat dan waktu? Kau angkat itu untuk meyakinkan dirimu. Walaupun berbeda beberapa mazhab, tapi kita sepakat semuanya mengangkat. Saya pakai mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat telunjuk pada lafaz Allah, tidak turun sampai habis. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhadtu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'ala bi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum salam jangan lupa minta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau imam belum juga salam, tambah lagi doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah panjang itu sudah, iya. Kenapa dia tak juga salam? Periksa, jangan dia periksa. Setelah itu barulah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak, diangkat pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Hambali diangkat pada setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatun. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Jadi tak usah dipermasalahkan, yang penting dia sholat. Ada kawan saya Pak Ustaz dari awal sampai akhir tak ada diangkatnya. Jangan susah. Jangan katakan dia mazhab kelima. Tapi kita perlu tabayun, klarifikasi. Jangan langsung update status. Aku tadi sholat di samping aliran sesat. Terlalu cepat. Tanya dulu, bro, men, ya akhi, sedulur. Jangan tersinggung ya. Ada yang mau klarifikasi tadi. Apa? Tadi waktu sholat kenapa kau tak angkat telunjuk? Kenapa kau tengok telunjuk aku? Sholat itu kita melihat tempat sujud. Waktu tasyahud yang dilihat ujung mata, melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Saya tak pernah diganggu dengan telunjuk orang. Banyak nih orang sekarang cari-cari alasan. Saya sebetulnya mau sholat tarawih di masjid itu Pak Ustaz. Kenapa kau tidak datang? Terganggu mata saya, kusuk. Rusak kusuk saya melihat telunjuk. Apa suruh nengok telunjuk dia? Kita suruh nengok telunjuk kita sendiri. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang.
paling terganggu batu cincin. Sudah ada. Ustaz nih nyindir aja, tak. Saya pakai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesaksian ini harus diulang-ulang berkali-kali. Karena kalau tidak dia akan al-imanu yazid, iman bertambah, wa yanqus, dia berkurang. Ada seorang bekerja di pengoboran minyak, perusahaan asing yang mengobor minyak, satu kamar dengan bule. Orang kita Indonesia Islam sekamar dengan bule, kebetulan di tengah hutan pengoboran minyak, tinggal di sebuah kamar kecil seperti kontainer saja, sekamar dengan bule. Sama-sama laki-laki, walaupun bule itu perempuan, bule laki-laki. Bule laki-laki. Lalu selesai mereka 24 jam sekamar, si bule ini ngomong, saya perhatikan kamu, setiap waktu berubah pasti engkau melakukan ritual. Ketika matahari mau terbit, aku lihat kau tegak berkhusyuk, tegak berkhusyuk. Ketika matahari tergelincir, kau ulang lagi perbuatan yang sama. Ketika matahari condong, kau ulang lagi perbuatan yang sama. Ketika matahari tenggelam, kau ulang lagi perbuatan yang sama. Ketika matahari sempurna hilang cahayanya, gelap gulita, kau ulang. Aku perhatikan selama kita tinggal 5 kali peredaran matahari, engkau melakukan perbuatan yang sama. Apa kata si Islam? Aku yang melakukan, aku pun tak sadar. Ternyata dia yang orang asing, orang luar, memperhatikan kita melakukan ritual setiap pergeseran waktu. Matahari terbit, akan terbit, matahari bergeser, matahari condong, matahari tenggelam, matahari sempurna tenggelam. Dan kita orang Islam tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sudah diajarkan Allah, setiap pergerakan pergeseran waktu engkau mesti menyebut dia, supaya engkau senantiasa dalam kontrol kendalinya. Allah Akbar. Bertemu dengan orang terhormat, apa kabar Pak? Yang biasa-biasa saja, angkat tangan. Hai bro, friend, apa kabar? Sehat. Tapi kalau kepada dia tidak satu tangan, keduanya, Allah Akbar. Masalah mengangkat tangannya tentu berbeda masalah. Yang satu sampai ke telinga, Allahu Akbar. Yang satu hanya sampai ke bahu, Allahu Akbar. Tak usah dipermasalahkan bahu dengan telinga. Yang tak betul sampai ke atas, Allahu Akbar. Tapi filosofi makna yang terkandung di dalamnya bahwa engkau total hadapkan wajahmu kepada dia, jangan kepada yang lain. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mengapa mesti ke Masjidil Haram? Apakah Tuhan itu di dalam Ka'bah? Apakah dia diarah di sana? Bukan. Ini penyatuan arah kiblat. Ternyata setelah diukur menurut ilmu geologi, ilmu bumi, pusat bumi bukan di London, Inggris. Kekeliruan terjadi, penetapan Greenwich GMT bukan 00 itu di London, murni karena penjajahan Inggris. Yang benar adalah pusat bumi di Makkah Al-Mukarramah. Bukan kata orang Islam, tapi pakar yang mengkaji tentang ilmu geologi, ilmu bumi, ilmu langit, astronomi, ilmu bumi, geologi, perputaran siang malam, geologi, meteorologi, klimatologi, geofisika. Ini semua menetapkan Makkah Al-Mukarramah. Oleh sebab itu maka seorang eksplorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta, sebelum dia keliling dunia, dia lebih dulu ke Makkah dulu, tawaf, sa'i, umrah, tahallul, barulah dia memulai petualangannya. Semua garis start berawal di Makkah. Begitu juga dengan kita, garis start kehidupan kita diawali di Makkah dengan berkata kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kalau saya yang membimbing umroh haji, keras-keras suara saya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ustaz ini pasti dari Sumatera. Coba agak lembut sedikit Pak Ustaz. Gimana Ustaz? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kenapa Ustaz tak pakai cara itu? Kau tengok efeknya, apa banyak tertidur.
lembut. Itu kan suara saja yang keras. Kalau kau belah dada ini kan kau lihat kelembutan ya. Jadi orang yang memfitnah-fitnah di YouTube, di internet katanya Ustaz Somad, Ustaz keras, ini belum mengerti. Cobalah kau dengar pelan-pelan, ada kelembutan di dalam. Kalau dia keras takkan mungkin diundang Mahkamah Agung. Nampaknya habis acara ini diupload naik ketik. Orang yang ngejek-ngejek belum pikir dua kali. Ini benamkan orang dari macam-macam belum tahu. Nah, pada saat itu semua kehidupan yang kau jalani ini berat. Besarkah ujian hidupmu? Tidak, karena ada yang maha besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Allah maha besar. Mengadulah kepada dia. Yang kau hadapi itu bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota. Yang kau hadapi bukan kiai, bukan ustaz. Wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajahku kepada siapa? Lilladzi fataras samawati, yang menciptakan langit wal ard, dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Aku tak persekutukan Engkau dengan pohon rindang. Aku tak persekutukan Engkau dengan jimat. Aku tak persekutukan Engkau dengan keris. Aku tak persekutukan Engkau dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Aku hanya menyembah kepada Engkau. Qul huwallahu ahad. Saya sengaja tak baca ayat kedua. Saya baca tak nama dia. Ini mulai dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada dia. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu kau baca Fatihah, dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak nama Asmaul Husna. Mengapa tidak diawali Bismillahil Azizil Jabbar, Bismillahil Mutakabbiril Ghaffar? Kenapa tidak dipakai nama yang menakutkan? Al-Mutakabbir, maha sombong. Al-Jabbar, maha kuasa. Al-Ali, maha tinggi. Al-Kabir, maha besar. Tapi yang dipakai Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Saya kemarin lancar pula bahasa Inggris. Apa maknanya? Engkau datang membawa banyak dosa, kau sangka Tuhan tidak mengampunimu, tapi ingatlah dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ustaz Somad, ya, apa beda kasih sama sayang, Pak Ustaz? Ar-Rahman itu kasih, Ar-Rahim sayang. Bedanya Pak Ustaz, kalau kasih itu dia mengasihi, kalau sayang dia menyayangi. Kalau macam itu aku pun bisa gitu ya. Ar-Rahman semuanya dapat. Yang sholat dengan yang tak sholat dapat. Seandainya tidak ada Ar-Rahman, maka yang di luar sana, yang tak sholat, yang tak beribadah, yang tak puasa, kenapa dia hidup? Itu karena Ar-Rahman. Tapi ada satu yang hanya dimiliki orang yang beriman. Makanya dalam Al-Quran, wa kana Allahu ghafuran rahima. Rahim hanya dapat orang beriman, yakin dengan keimanannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan Rahim. Kalau Rahman semua dapat. Seperti orang menabur beras pagi-pagi, dia tabur beras di tengah halaman, semua ayam dapat. Ayam hutan dapat, ayam kampung dapat, ayam ras dapat, ayam nakal dapat, ayam kampung dapat, ayam kampus dapat. Tapi ketika ada beras khusus, ini hanya didapatkan oleh ayam-ayam pilihan yang diimpor jauh dari luar negeri. Ayam apa? Ayam Bangkok. Lain daripada itu tidak dapat. Dia khusus. Tapi kekhususan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang khusus. Maka perlu ada bulan pelatihan khusus. Satu bulan bernama Ramadan. Ramadan, panas. Kenapa disebut bulan itu panas? Karena tenggorokan ini panas. Dari mulai jam 4 tadi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Sudah 9 jam air tidak lewat. Panas. Panas. Yang kedua, kenapa bulan ini disebut bulan yang panas? Karena memang ketika kita gali tanah, kita temukan ada besi panjang berkarat. Karena kena asam tanah, karatnya muncul. Kita pukulkan, karat tidak copot.
kita ambil beraso, karat tidak tanggal, kita ambil kertas pasir, tidak berkutik, kita masukkan ke dalam bara api yang panas, bergejolak merah, sampai akhirnya dia menyala. Habis itu kita bawa, kita pukulkan, sekali pukul, lepas karat-karatnya. Begitulah agamanya. Kita yang masuk ke dalam Ramadan membawa karat, mata berkarat, telinga berkarat, otak berkarat. Otak kita berkarat, mikirin apa Pak Ustaz? Mikirin mantan. Mata berkarat. Ustaz Somad kok cerita mata berkarat? Ya, mata saya berkarat. Apa yang Ustaz lihat? Di airport macam-macam lihat. Orang tinggi pakai celana pendek, orang pendek pakai celana panjang. Macam-macam dilihat. Mau Ustaz kok ngelihat? Tak mungkin saya tak lihat. Menengok aja ke bawah, kelukup lah. Mau masuk gate berapa? Mesti lihat. Kenapa juga di sini? Tak mau. Oleh sebab itu maka kita mohon kepada Allah di bulan ini diberikan kekhususan yang luar biasa. Maka sholat tarawih di malam tarawih, al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menghapus dosa yang lalu di umrah ini bersih. Itu umrah. Yang bisa umrah siapa? 30 juta Pak Ustaz sekali berangkat. Ternyata Republik Indonesia jamaah terbanyak umrah, dan dari sekian yang banyak itu tidak pula berangkat dengan uangnya sendiri. 50% berangkat dibayarkan orang. Siapa itu? Istri, dibayarkan suami. Tapi itu yang dimuliakan Allah. Begitulah panggilan Allah. Ada satu penghapus dosa namanya umrah. Berat, mahal, transportasi, akomodasi, konsumsi, berat. Tapi ada satu keadilan Allah. Apa caranya? Allah itu adil. Kalau engkau tidak bisa pergi umrah, kau puasa Ramadan. Ibadahnya apa? Tawaf berat. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Sampai ke rukun yamani. Dari rukun yamani ke Hajar Aswad tidak lagi baca subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Datang orang ngomong ke saya, Ustaz, saya sebetulnya banyak duit mau pergi umrah. Kenapa enggak berangkat? Ustaz yang cerita ya. Oke. Kenapa tidak berangkat? Apa alasannya dia? Saya belum hafal doa 7 putaran. Nah, sudah. Itulah perlunya ilmu sebelum beramal. Kalau sholat ada rukun qauli. Kalau tidak diucapkan sholat batal. Apa dia? Fatihah. Orang yang fatihahnya tidak benar, sholatnya batal. Tapi dalam umroh haji tidak ada rukun qauli. Diam saja. Yang penting niat. Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah. Habis itu mulutnya diam saja, hajinya sah. Tawaf diam, sa'i diam, tahallul diam, sah. Haji apa namanya? Haji diam. Begitu pulang, oh pakai jubah berlapis. Kawannya satu kloter kisi-kisi. Haji diam. Kenapa buka kartu? Ini antara kita aja lah. Ini modalnya besar untuk menghapus dosa. Tapi melontar jumrah, oh berat sekali melontar jumrah. Berapa kali orang melontar jumrah, mengumpulkan batu 7, lontar. Pas lalu pulang cerita, Ustaz ya, katanya melontar jumrah itu paling berat daripada haji. Ya, berdesak-desakan. Tadi kenapa orang sunyi? Di mana kau melontar situ? Bukan itu. Salah lempar. Ada ibadah yang tidak berat, tidak keluar duit, tidak melontar, tidak tawaf, tidak berlari-lari dari sofa ke Marwah 500 meter kali 7, 3,5 kilo, berat. Tapi ada satu ibadah, tidak perlu berjalan, tidak perlu bergerak, tidak perlu melontar, tidak keluar duit. Apa nama ibadahnya? Shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumus shiyam. Kamu diperintahkan Allah siap. Apa itu siap? Menahan. Siap menahan. Siap menahan. Apa yang ditahan? Tahan mata, tahan telinga, tahan kepala, tahan kaki, tahan hati, tahan pikiran. Tadi karena saya segan, mana tahu nanti payah bersalaman, masuk kamar mandi payah mencari segala macam, saya pun berwudu di kamar hotel, tutup kunci pintu kamar hotel. Saya lihat keliling tak ada CCTV.
Andai saya ambil itu air keran, saya masukkan ke mulut, mana ada orang tahu? Atau saya buka minum, tak ada orang tahu. Sebelum keluar keringkan dulu. Agak-agak dekat masjid miringkan keluar. Dia agak mau mati sedikit. Tapi Allah akan bukakan aibmu ketika kau dekat dengan yang mulia. Lupa kontrol ketika sedang duduk. Abdul Somad Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA Datuk Sri Setiap Ulama Setia Negara, sebetulnya engkau mulia bukan karena engkau mulia, tapi karena Allah menutupi aib-aibmu sampai akhirnya kau lupa orang di sebelah tersenyum. Habis minum. Jadi di bulan Ramadan inilah orang paling menjaga integritasnya, bahwa dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya. Selama ini Pak Ustaz, kawan saya itu, saya berapa kali numpang mobil dia, asal dari rumah ke kantor hidupkan lagu, macam-macam lagu. Lagu apa dia putar? Ku hapus bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Masuk CD satu lagi, macam-macam isinya. Yang agak sopan sedikit ada satu CD Pak Ustaz, itu pun karena saya tak tahu isinya. Apa lagunya? Tapi di bulan Ramadan ini Pak Ustaz, diambil CD, masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun walladzina idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Masya Allah. Ketika kita tanya dia, mana CD yang kemarin? Aku bulan Ramadan ini ingin bersih. CD yang kemarin ada di koper. Terus nanti yang salah lihat kita buka lagi. Ramadan bukan bulan menumpuk amal, saudaraku. Ramadan bulan madrasah pembentukan kepribadian. Air itu halal, tapi tak kau minum. Makanan itu halal, habis sahur tadi masih bersisa, tapi tak kau makan. Istrimu itu halal, tapi tidak kau pandang. Kenapa? Karena Allah melarang. Kalau di Ramadan yang halal bisa kau hindari, di luar Ramadan apalagi yang haram. Kisah nyata, true story. Seorang berperkara datang kepada saya, Ustaz Somad, saya datang ke rumahnya bawa uang. Pak, tolong ringankan perkara anak saya ini. Dia stop, tidak. Banyak duit, banyak Pak Ustaz. Dia tolak. Akhirnya saya tengok anaknya main-main kucing. Ini nampaknya bisa masuk lewat kucing. Duit dia tolak, kucing pas dia terima. Besok saya bawakan kucing. Pak, ini kucing untuk anak Bapak. Tidak, saya tidak mau. Inilah orang yang berhasil dibentuk oleh Ramadan, madrasah Ramadan. Takutnya ada. Di mana letak takut itu? Apa kata Nabi 3 kali? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takut itu letaknya di sini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanamkan 13 jam setengah sampai akhirnya berkumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apakah itu? Azan subuh. Oh, kedengarannya seperti azan maghrib. Ada yang kirim saya ke WA. Tidak ada satupun yang mau membatalkan puasanya. Saya tidak terhitung berapa WhatsApp, SMS jamaah yang bertanya masalah-masalah sepele. Tapi di dalam itu saya ambil kesimpulan bahwa umat Islam Indonesia sangat takut pada Allah. Beberapa pertanyaan, Ustaz, saya tadi nangis, apakah nangis itu membatalkan puasa? Ustaz, tadi saya berenang, apakah berenang itu membatalkan puasa? Ustaz, tadi saya muntah, apakah muntah itu batal? Begitulah takutnya orang Indonesia. Nangis ini tidak batalkan puasa. Siapa bilang nangis batalkan puasa? Tapi habis nangis tadi ada 2 gelas teh manis. Ustaz, kalau suntik apakah membatalkan puasa? Suntik obat tidak batal, tapi kalau suntik infus batal. Begitu kata Syekh Sultan. Mana referensi Pak Ustaz? Ngomong ini asal sembarangan di depan orang-orang mulia. Di Pak Ustaz ngomong di mana? Buka buku 30 fatwa seputar Ramadan, download gratis di Play Store. Penulisnya Abdul Somad MC.
saya ambil substansi makna di dalam. Begitu takutnya orang membatalkan puasa. Takut makan, takut minum, takut mikir macam-macam. Ustaz, saya tadi tidur. Maaf. Saya tadi tidur Pak Ustaz. Terus ketika tidur mimpi basah. Batalkah puasa saya? Tidak, saya bilang. Mimpi mandi hujan kamu nggak batal. Mimpi Pak Ustaz tidak batal. Karena bukan kamu yang berkehendak, kamu tak ada keinginan, maka tidak batal. Tapi dilakukan dengan sengaja, baru batal. Begitu Pak Ustaz. Ya, artinya apa? Umat kita amat sangat takut batal puasanya di Ramadan, tapi di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, di 11 bulan itu takutnya hilang. Kalaulah pedagang itu masuk rasa takut itu ke dalam hatinya, tidak akan ada pedagang yang memainkan timbangan. Sekarang mata ibu-ibu tajam. Kenapa Ibu Ustaz sebut ibu-ibu? Mereka yang belanja. Matanya tajam. Kalau baca Quran, nggak bisa Ustaz. Tapi kalau melihat timbangan, ada kurang itu satu orang. Ibu-ibu yang matanya tajam, bertahankan, lanjutkan. Dengan tajamnya mata ibu sudah menyelamatkan pedagang kita dari makan haram. Bayangkan 1 kilo ternyata 9,5 pound. Berapa kali dia menipu, membohongi orang. Satu hari dia berjualan beras, setengah on dia makan. Satu hari itu yang ditipu oleh dia sebanyak 100 orang. 1 bulan 3.000 orang. Dia harus mencari itu di padang mahsyar nanti. Bayangkan ketika berkumpul semua umat sejak dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, dia harus cari mereka. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Dia akan cari mereka semua di sana. Di mana mereka akan dicari? Di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu saya selalu, kalau ada silap salah, minta maafnya di dunia. Selalu. Man kasro kalam buka satu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salah? Oke, selalu saya di akhir-akhir tausiah itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin selama tausiah ini banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maka saya hamba Allah yang maaf, yang fakir, mohon maaf. Sudikah Bapak Ibu maafkan saya? Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Contoh aja. Puasanya mau cepat-cepat Saya tadi menyampaikan tausiah jam 12.20. Sekarang jam 1.10. Artinya saya sudah ceramah 50 menit. Di luar prediksi saya. Saya terus terang, selama pengalaman ceramah, inilah yang paling menggetarkan. Sampai tak tidur saya terima. Mana ceramah besok? Apa yang mau sampaikan? Tak menduga saya bisa ngomong lancar 50 menit. Mengalir. Siapa memberi pertolongan? Allah. Rupanya orang kalau sudah putus penyerahannya kepada Allah, ya Allah tolong aku ya Allah, sampai salam besok kacau. Putuskan. Nabi Muhammad SAW diputuskan Allah dari segala ikatan kemanusiaan. Sebelum lahir ke dunia putus hubungan dengan ayah, meninggal Abdullah. Sampai ke dunia putus hubungan dengan emak, meninggal Aminah. Diasuh oleh Datuk Abdul Muthalib, meninggal Abdul Muthalib. Dibesarkan oleh paman, meninggal Abu Thalib. Dekat dengan istri, buah hati belayan jiwa, Khadijah Al-Kubra, meninggal Khadijah. Anak perempuannya meninggal 3, tinggal 1 Fatimah, 6 bulan setelah itu baru meninggal. Anak laki-lakinya tidak ada satupun yang hidup, meninggal anak laki-lakinya. Allah ingin kau jangan bergantung kepada siapapun, bergantunglah kepada Dia. La haula. Jangan gantungkan diri pada manusia, karena bergantung pada manusia akan binasa. Jangan gantungkan pada kuasa, kuasa akan sirna. Jangan gantungkan pada harta, harta akan hilang. Gantungkan kepada Dia. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha mengurus tegak berdiri, tak putus sampai kematian tiba. Maka itu yang diinginkan dalam puasa. Selama ini kau bergantung kepada apa? Nasi. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama Ramadan ini saya putuskan hubungan dengan nasi. Terus roti gabin aja Pak Ustaz. Jangan gantungkan kepada makhluk.
putuskan hubungan kepada Allah. Ilahi anta maksudi, engkau saja yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu saja yang ku cari. Itulah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya dunia ini pun berakhir, kita pun akan hilang sirna. Saya lahir 1977, sudah saya hitung di laptop saya lengkap program, tapi saya batasi sampai 2040. Kenapa Ustaz stop sampai 2040? Insya Allah 2040 saya mati. 1977 tambah 63 tahun, 2040 habis. Game is over. Habis itu menghadap Allah. Iya kalau sampai Pak Ustaz, kalau tidak sampai, alhamdulillah. Andai umurku tak sampai 63 tahun, alhamdulillah dosaku tak banyak. Andai lebih 63 tahun, alhamdulillah aku bisa beramal soleh. Orang Islam indah, umurnya panjang, amalnya banyak. Umurnya pendek, dosanya dikit. Tidak terlalu sedih. Jangan sedih ditinggal manusia. Maka kita bangga dengan seorang bapak-bapak ketika istrinya meninggal. Tak ada manusia. Ustaz kalau ngasih contoh perempuan selalu meninggal, oke kita balik. Saya bangga dengan seorang ibu-ibu yang tegar. Ketika suaminya meninggal, dia diam. Ibu gak sedih? Gak Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama tunggu. Jangan gantungkan kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan. Rapuh kita ini, tercerdas di dunia, tapi kalau kita gantungkan kepada manusia, ketika dia hilang kita hampa. Galak patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi ketika kita isi hati itu dengan la ilaha illallah, selesai sholat tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya lihat yang mulia di sebelah saya, tangannya tak berhenti. Masya Allah. Apa kata dalam hati saya? Hai Abdul Somad, ini hakim loh, ini yang mulia loh, punya jabatan, punya kuasa, ditakuti. Tapi coba tengok zikirnya pelan. Ini yang tak punya jabatan, oh, apa begitu ya? Oh, perhatikan itu. Oh, pelan-pelan ternyata hati. Allah Akbar, Allah isikan di dalam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut menyebut, hati mengingat, connecting, jangan sampai putus. Udah agak jauh yang dekat. Sudah agak jauh dekat. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Rasakan dia bergetar. Sampai pada akhirnya malaikat maut akan mencabut nyawa. Apa yang paling sering engkau sebut, engkau ingat, itulah yang akan datang ketika akan sakaratul maut. Ketika roh akan dicabut, ketika itu yang bergetar mengingat sepupu ponakan baru saja meninggal. Saya tak sempat datang. Setelah esoknya baru saya datang, dapat tiket pesawat, langsung terbang ke Medan. Saya tanya suaminya, di mana terakhir almarhumah ketika kau lepas? Yang keluar dari mulutnya Ustaz Somad, Allah, 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 sampai hembusan terakhirnya Allah. Makanya saya selalu di mana-mana pengajian jamaah haji, jamaah umrah. Ustaz, kami mau pergi ke Mekah, Ustaz titip apa? Titip doa. Di mana Pak Ustaz? Di Hijr Ismail, di Makam Ibrahim, di Hajar Aswad, di Bukit Safa, di Bukit Marwah, di Ma'la, di Baqi. Kau doakan. Apa doanya Pak Ustaz? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khotimah. Dan dia nanti sekarang. Agak-agak habis Ramadan ini. Sempat kita menyampaikan ayat-ayat Allah kepada umat. Tapi andai mati pun sebelum Ramadan tak apa-apa. Di YouTube sudah banyak ceramah. Mereka akan cari, mereka akan. Setiap selesai pasti mereka menangis. Saya tak hitung tak berapa jamaah yang kirim WA yang nelpon, Ustaz, saya tadi malam mimpi ketemu dengan Ustaz. Dia doakan Ustaz ya. Bahkan pernah datang ke kampus, ibu-ibu, Ustaz, boleh saya bawa anak saya kemari? Kenapa? Anak saya demam panas. Ini buat nama Ustaz. Ustaz sama. Bawa besok, bawanya besok. Anak umur 5 tahun. Alhamdulillah. Yang selalu mimpi nyebut nama saya itu 2, anak-anak sama nenek-nenek. Belum pernah anak gadis itu. Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
bisa dibohongi, didustai. Kalau kau melakukan perbuatan dosa, mungkin bisa kau tutup dengan sorbanmu, kau tutup dengan pecimu, kau tutup dengan kokomu. Casingmu ustaz, isinya setan. Tapi ada sesuatu yang tak bisa kau dustai. Mahaka fi sadrika, terasa sempit di dalammu. Dan engkau takut ayat tali'a alaihin nas, kau takut orang lain tahu apa yang tersembunyi di dalam. Itulah yang diajarkan dalam puasa. Sampai-sampai apapun yang terjadi pada siang hari tidak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya suami saya? Suami hampir 3 bulan tidak bekerja. Jangan bicara aib orang lain, kita puasa. Ingat, takut pada Allah. Tapi saya sudah daftar TM, sudah persiapan. Jangan, tenang. Terus gimana? Nanti habis tarawih kita sampai. Betapa kita membatasi. Takut itu limited, padahal kita disuruh unlimited edition, tanpa batas. Ramadan mendidik kita untuk menghaluskan lagi sensor sensitivisme kita. Ketika kita lapar, ini sedang lapar ya. Lapar luar biasa, 1:30 lapar. Tapi nanti laparmu akan berakhir kapan? Azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar. Masuk 2-3 butir korma, masuk air, masuk. Jangan lupa perut dibagi 3, 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 nafas. Jangan sampai ini kadang sampai kelihatan kolak lupa. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, makanan tinggi mempunyai. Ini dipakai untuk diri kita sendiri. Jangan dipakai sore nanti untuk menilai orang. Dia menyentuh lambung kan? Hebat masjid ini yang mulia. Banyak juga uang negara untuk ini ya. Ustaz Somad, tanah ini yang punya negara. Bangunan ini adalah dari para hakim-hakim se-Indonesia. Masya Allah, wakaf mereka. Sampai setiap kita sholat di sini zuhur, nanti asar, tarawih, witir, tahajud, etikaf, mengalir pahala yang hidup turun rahmat, yang sudah meninggal rahmat barakah mengalir. Sampai kapan? Madamatis samawati wal ardh, selama langit masih terkembang, bumi terhampar, tak pernah putus balasan pahala. Begitulah orang yang hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tinggal, sorban tinggal. Ini sorban kesayangan saya. Kenapa Ustaz sayang? Ini pakai tangan buatnya, bukan pakai sulangan. Dari mana Pak Ustaz? Kashmir, India. Makanya kalau pakai ini dipoto orang banyak yang saya kata, mirip saja hidup Pak Ustaz. Tinggal, itu yang kau sayang Abdul Somad, tinggal. Peci, ini peci kesayangan. Ini peci yang paling saya sayang. Kenapa? Tidak panas. Ini baju kalau dipakai tak panas, kenapa? Atasnya berlubang. Ini baju kesukaan. Ini baju yang paling saya suka. Ada seorang jenderal tentara dibelinya. Ustaz Somad, mana baju Ustaz? Ukuran badan. Mohon maaf Pak Jenderal, saya sibuk tak sempat datang. Dikirimnya utusannya ke rumah, diambilnya baju saya. Tadi ada orang ambil baju. Oh, diambilnya baju saya. Rupanya dibawanya ke tukang jahit. Setelah siap dikasih. Oh, ini paling suka saya karena berbunga-bunga. Biasanya selama ini baju polos saja. Setelah berbunga, jamaah nanya, Ustaz, bajunya berbunga sekarang. Menunjukkan hati sedang berbunga. Bunga yang dari dalam nampak di luar. Tinggal peci, tinggal sorban, tinggal cincin, tinggal baju, tinggal. Yang dibawa mana? Yang pernah kau berikan kepada anak yatim, kau usap kepalanya. Yang pernah kau berikan 1, 2, 3. Yang pernah kau berikan, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal dafa'afnaita yang kau makan busuk, wa malamis dafa'afnaita yang kau pakai laku, wa matasaddaqta yang kau sedekahkan akan hilang hampa di telan masa. Orang sekarang sedang musim kalimat sunnah, sunnah. Marilah ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Marilah ikut sunnah Nabi Muhammad. Sunnah itu apa? Kebiasaan. Nabi biasa pakai baju putih, sunnah. Nabi biasa pakai kurdah diletakkan di tengkuk warna hijau, sunnah. Nabi biasa pakai makanan yang manis-manis, sunnah. Nabi kalau minum pakai tangan kanan, sunnah. Nabi sholat berjamaah di masjid, sunnah.
Tapi ada orang yang belum menyebutkan jadi hakim adalah sunnah, karena Nabi Muhammad SAW adalah hakim, pemutus segala perkara. Jadi kalau ditanya siapa yang paling mengamalkan sunnah, hakim. Ustaz mentang-mentang di tempat banyak hakim dia bilang. Nabi Muhammad pemutus perkara. Datang orang Yahudi, karena di Madinah itu tidak hanya Muslim, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqah, Yahudi Khaybar. Ada orang Yahudi berzina. Ketika orang Yahudi tadi berzina, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kira-kira hukuman kami ini apa? Orang Yahudi berzina. Nabi adalah hakim, pemutus keputusan di kota Madinah. Apa hukuman bagi orang berzina ini ya Muhammad? Kata Nabi SAW, ambil Taurat. Yahudi ambil Taurat. Buka Taurat. Apa kata Taurat tentang orang berzina? Dibacakannya ayatnya. Orang yang berzina itu hanya dihukum begini-begini. Datang Jibril alaihissalam. Muhammad suruh orang Yahudi itu mengangkat telunjuknya. Suruh angkat telunjuknya. Kenapa? Rupanya di bawah telunjuk itu ada kalimat, dia harus dirajam sampai mati. Begitulah cerdasnya dia. Ketika dipakaikan kitabnya sendiri pun ada yang dia tutupi. Di bawah itu ada kalimat. Artinya apa? Seorang yang menjadi wakil Allah, wakil Rasulullah, menetapkan hukum di antara manusia, signalnya harus bersih. Ketika bersih, wahyu tidak lagi turun seperti turun kepada Muhammad SAW, tapi ilham turun. Itu terjadi pada salah satu nabi-nabi sebelumnya. Daud punya anak Sulaiman, King David, Daud. Anaknya juga raja, King Solomon, Sulaiman alaihissalam. Raja di raja, hebat. Bahkan ada pula yang menulis katanya King Solomon ini sampai ke Yogyakarta, Sleman. Datang orang minta putuskan pengadilan. Wahai tuan raja, tuan hakim, ya, ini ada dua orang perempuan sedang berebut anak. Siapakah yang pemilik asli ibu dari anak ini? Siapa? Situ nampak ilham, ketajaman, insting dia. Mana ibu yang berperkara? Nih, kalau didengarkan omongannya pasti dia makin pusing, karena dua-duanya hebat ngomong. Ibu, sini, letak anaknya di tengah. Ya. Algojo, ya, bawa penampannya. Kita belah anaknya jadi dua, ya. Mana yang paling kuat teriaknya itu dibuka dulu. Ada di dalam diri insting tak dapat dibunuh, bahwa ibu itu berkata, ini buah hati belayan jiwa. Ingat, di samping kesarjanaan, di samping tingkat intelektualitas, tapi ada satu yang tak putus. Itulah yang membangkitkan kekuatan. Allah akan kirimkan itu. Hati itu seperti cermin. Kalau dia bening, jernih, bersih, kita akan bisa melihat wujud diri kita utuh sempurna. Sama seperti cermin. Tapi kalau cermin itu butek hitam, maka kita akan melihat diri kita hitam. Kenapa aku hitam? Karena cerminmu hitam. Maka bersihkan dia. Di bulan Ramadan ini kita bersihkan sebersih-bersihnya. Saya tak nyambung ceramah Ustaz. Memang kalau kurang cairan dehidrasi payah. Hati tempat bersemayamnya baik dan buruk, susah dan senang, benci dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika berakhir Ramadan, selesaikah kita? Tidak. Sya'ban berlalu. Ramadan berlalu, Syawal akan tiba. Saya sampai sekarang tidak tahu apa arti bulan-bulan Masehi. Saya lahir bulan Mei, 18 Mei. Baru ulang tahun dong, ya. 18 Mei. Tapi kalau ditanya sekarang, Ustaz, apa arti bulan Mei? Maybe dong. Tapi bulan-bulan Islam ini ada maknanya. Ramadan panas, Syawal, Syawal. Kita lihat bagaimana orang Arab memakai kata Syawal. Ada timbangan. Saya melihat timbangan ini tadi di kantor yang mulia. Ada seorang perempuan, matanya tertutup, memegang timbangan. Ketika timbangan ini diberikan alat, maka dia akan naik satu ke atas dan turun satu ke bawah. Yang naik ke atas itu bahasa Arabnya Syawal. Naik ke atas Syawal. Contoh kedua, ekor binatang semuanya turun. Ekor kucing turun, ekor onta turun, ekor kelinci turun. Ada satu ekor naik ke atas. Ekor kalajengking. Orang Arab menyebut Syawal. Mengenai kata kalajengking ini banyak yang takut mengucapkannya sekarang karena sensitif.
seekor onta, mulutnya dikerumuni lalat. Lalu onta ini menarik ekornya naik ke atas mengusir lalat. Orang Arab akan berkata syawwalatul ibil. Onta itu menaikkan ekornya ke atas. Dari 3 contoh penggunaan kata syawwal, neraca yang naik ke atas, ekor yang naik ke atas, onta yang menaikkan ke atas, maka makna syawwal adalah peningkatan. Setelah Ramadan berakhir harus ada 3 yang meningkat. Apa yang meningkat? Intelektualitas. Karena ada kajian subuh, kajian zuhur, kajian duha, kajian tahajud, intelektualnya meningkat. Apalagi yang meningkat? Spiritualitas. Karena puasa membuat dia menjadi dekat dengan Allah. Apalagi yang meningkat yang ketiga? Tidak lain tidak bukan adalah care, peduli, kepedulian meningkat. Sensitivisme meningkat. Tapi ternyata di luar selesai Ramadan ada 3 yang meningkat lagi. Kolesterol, diabetes mellitus. Satu yang agak turun ke bawah pausa. Apa itu? Asam urat. Ini perlu kita antisipasi. Ambil burung merpati, ikat sayapnya dengan karet, masukkan ke dalam kotak, beri beras 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Selesai, buka karetnya, terbangkan dia sejauh mata memandang. Hari petang dia akan pulang, dia tahu di mana letak sarang. Begitulah merpati, tak pernah ingkar janji. Berapa lama dia dimasukkan ke dalam kotak? 7 hari. Apa yang diberi? Beras mentah, tapi dia tahu tempat pulang. Bagaimana dengan umat yang tarawih 30 malam? Selesai Ramadan, kita lihat fenomena masjid kita, tinggal pemain inti. Pemain cadangan hilang, pemain naturalisasi terbang. Idul Fitri hari kedua, tinggallah dia sebatang kara. Only you. Dia yang azan, dia iqamat, dia imam. Hayya 'alas shalah. Dulu ramai menyambut di belakang, la haula wala quwwata illa billah. Hari ini tidak ada. Habis itu salat qabliyah. Habis itu dia jadi imam. Musalli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman. Kenapa imaman, Pak? Mungkin ada makmum susulan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin rakaat kedua. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Sampai akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana keberhasilan Ramadan? Dalam setiap ibadah ada target visi misi yang mau dicapai. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya itu tidak baik, munkar pun tidak baik. Munkar tidak baik, fahsya tidak baik. Kenapa Allah bagi tidak baik menjadi 2? Fahsya dan munkar apa bedanya? Fahsya seksualitas, munkar non seksual. Ada orang nyumbangnya rajin, nyantun anak yatim rajin, mendirikan sekolah rajin, orangnya rajin, tapi matanya jelalatan. Ini kena fahsya. Ada yang satu lagi, ngomongnya gak kena porno, matanya tunduk, pelitnya tidak ampun. Nah, ini kena munkar. Yang lebih parah, sudah gak pelit, gatal. Sholat membentuk 2, fahsya wal munkar. Puasa, ada target yang mau dicapai dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, apa yang ingin dicapai dari haji? Faman farada fiinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafatha, tidak ada seksual, wala fusuqa, tidak ada perbuatan fasik, wala jidal, kata-katanya tidak kasar. Semua ibadah jangan terjebak pada ritualitas, tapi ada target yang ingin dicapai. Berhasilkah puasa kita? Hitung sendiri, mikir sendiri, renung sendiri. Lebih kurang 1 jam 10 menit, 70 menit. Yang awalnya tadi saya pikir kultum, kuliah 7 menit menjadi kuliah 70 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik datang dari Allah. Ini lembaga resmi, bukan formal, negara punya. Kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, tidak layak di hadapan para yang mulia. Saya amat sangat mohon maaf. Jangan lupa di bulan Ramadan banyak-banyak berdoa.
Saya beberapa kali tarawih saya lihat Bilal baca doa, makmum tak ada di bawah. Ada pula yang orang baca doa, tangannya letak di bawah. Orang yang meletakkan tangan di paha ketika orang baca doa itu artinya terserah ya Allah mau kabul nggak kabul. Nabi doa, Nabi yang dijamin Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Tetap berdoa. Ini ada juga orang main doa main kapling-kapling. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Tidak bisa begitu kalau doa semua. Oleh sebab itu maka di akhir majlis kita berdoa, la yajtami malahu, sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'adhinuhum sa'iruhum, diambilkan yang lain, ila ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka ala hazihi niat, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Aziz ya Ghaffar, wahai Engkau yang Maha Perkasa dan Maha Mengampuni, ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayahanda kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal, melepuh kulit tubuhnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami, meregang nyawa melahirkan kami, 9 bulan 10 hari mengandungkan kami, tak dapat makan, minum, lelah. Andai dia masih hidup dapat kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh, tapi sebagiannya sudah meninggal menghadapmu. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surga ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, sayangi mereka sebagaimana mereka sayang pada kami ketika kami masih kecil ya Allah. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena najis kami tumpah di kainnya. Berapa kali dia tidak tahajud malam, tidak tarawih, tidak witir karena tangis kami memekakkan telinga jamaah. Tajam mata mereka melihatnya. Dia pulang dengan melelehkan air mata. Hari ini tak dapat kami balas, kesal tak dapat dijemput. Tolong ampunkan orang tua kami ya Allah. Anak-anak kami, Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'alhum min hufazil Quran wal hafizat, jadikan mereka para penghafal Quran. Bersihkan hati dan pikiran mereka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina, jauhkan dari malapetaka, bencana, narkoba, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, tanamkan rasa takut dalam hati kami sehingga dengan rasa takut itu menjadi penghalang antara kami dengan perbuatan dosa. Wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang kami derita di dunia. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami dari sifat susah hati, dari sifat malas, dari sifat sedih dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan bermalas-malasan. Wal jubni wal bukhul, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, kikir, bakhil. Wal ajzi wa ghalabatir rijal, jauhkan kami dari dililit hutang dan dimusuhi, dikuasai orang lain ya Allah. La tada'alana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami di majelis ini, keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wala 'aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala dainan illa qadaita, hutang piutang bantu kami melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang Kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah temukan dengan jodohnya, mudahkan urusan pernikahan saudara kami itu ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala
alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan hamba Allah yang dhaif al-faqir. Kita tak pernah putus karena kita tetap saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kajian ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Semoga dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Kami atas nama pengurus DKM Masjid Al-Makamah mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala ucapan baik sekali atau tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.